Shalom. Apa kabar hari ini? Bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita siap diberkati firman Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan melihat firman Tuhan. Ya, ini minggu terakhir untuk bulan Februari. Bapak Ibu Saudara kasih masih berbicara tentang kasih. Kasih sejati dalam Kristus. Minggu yang lalu saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih, kita juga sudah diberkati bagaimana bahwa kita dibawa untuk satu pemahaman bahwa tidak ada tempat yang lain selain Yesus. Amin. Mungkin ada banyak yang kita tahu tentang kasih gitu ya. Tapi dari segi iman kita mengatakan bahwa kasih yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Karena Allah itu kasih. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita akan lihat dan saya berharap kita boleh mendapatkan hal yang baru pagi hari ini. Pertanyaannya nggak perlu dijawab, tapi ini menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara kasih. Karena rasa-rasanya kalau ditanya sama orang Kristen, kamu kenal Tuhan Yesus enggak? Itu pertanyaan itu akan menyakiti hati. Kok kamu bertanya begitu ya? Kenal lah, gitu ya. Tapi pertanyaan untuk kita renungkan sebenarnya masing-masing. Seberapa besar kita mengenal Yesus? Mari masing-masing kita menjawab di dalam diri kita. Dan ini seperti yang tadi saya bilang menjadi perenungan aja. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara kasih, saya tidak sedang ingin supaya kita mempertontonkan aku lebih besar. Enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi apapun itu saat ini, tapi ada firman Tuhan pagi hari ini buat kita di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada beberapa kata Bapak Ibu Saudara kasih yang saya warnai di sini karena ini menjadi penting. Berbicara tentang seberapa kita mengenal Tuhan. Kalau di sini Bapak Ibu Saudara kasih, Petrus mengatakan, tetapi saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kasih kalau dibuat mungkin angka dari 1 sampai 10. Mungkin kita bervariasi pengenalan kita. Ada yang di 3, ada yang 5, ada yang 7. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi bagian ini mengingatkan kita. Tetapi bertumbuhlah. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih bertumbuh. Dalam bahasa aslinya ini bertambah besar, meningkat dan berkembang. Amin Bapak Ibu. Bertambah besar, meningkat dan berkembang. Tadi saya sudah bilang Bapak Ibu Saudara kasih gak masalah kita di posisi apapun. Tapi bagian ini mengingatkan kita untuk kita mengalami apa Bapak Ibu? Pertumbuhan. Amin. Mengalami pertumbuhan. Yang tadi Bapak Ibu pertumbuhan itu bertambah besar, meningkat dan berkembang. Nah mungkin di sini seringkali ditanyakan sudah berapa lama kita jadi orang Kristen gitu ya. Apa yang kita tahu tentang Yesus? Ada banyak orang jadi Kristen itu dari lahir, karena lahir di tengah keluarga Kristen, lalu KTP-nya Kristen dan berpuluh tahun, tapi hanya tahu bahwa Yesus mati, bangkit, sudah. Itu toh, puluhan tahun. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan gak mau kita seperti itu. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh, berkembang. Nah saya suka Bapak Ibu Saudara kasih ayat ini di dalam Matius 13. Ayat yang ke-32 bisa ditampilkan sebentar. Ini gambaran bagaimana bertumbuh, berkembang dan meningkat. Matius 13 ayat ya Bapak Ibu Matius 13 dikatakan begini. Ini berbicara tentang biji sesawit. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah bertumbuh, sesawit itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu kalau kita sering dengar, iman itu ada ukurannya enggak sih? Kadang kita bilang enggak ada, tapi ada yang bilang ada. Buktinya Yesus bilang, kalau misalnya imanmu ada sebesar biji sesawit, berarti ada ukurannya gitu ya. Sampai saya merenung Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa ya Tuhan bilang biji sesawit gitu? Kenapa enggak bilang emang hanya biji sesawit yang paling kecil? Kalau masalah benda ada dong yang lebih kecil dari biji sesawit. Pasir mungkin ada gitu. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara kasih?
Tuhan mau kenapa disebut biji? Di sini dikatakan bahwa biji sesawi itu adalah yang paling kecil dari semua biji-bijian. Tapi kita perlu ingat kenapa disebut biji? Karena di dalam biji itu ada kuasa untuk bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Biji jagung ditanam dia bertumbuh. Pokoknya yang namanya biji itu ada pertumbuhan, ada potensi bertumbuh di dalamnya. Itu sebabnya dikatakan iman itu sebiji sesawi. Enggak masalah, tapi terus bertumbuh. Amin. Jangan jadi iman yang mati begitu saja. Enggak berkembang. Nah itu yang dikatakan firman ini Bapak Ibu Saudara kasih. Bertumbuh itu berkembang, meningkat. Amin. Dan kita ada di sini untuk itu. Amin. Kita baca firman Tuhan untuk itu. Amin. Kita beribadah untuk itu, amin. Untuk bertumbuh. Karena itu yang Tuhan mau. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih bertumbuh. Ketika merenungkan ini baru tadi pagi diingatkan Tuhan lagi di dalam Yohanes 15. Berbicara tentang bertumbuh. 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan. Membuat kita, karena poinnya Bapak Ibu Saudara kasih adalah bertumbuh itu. Poinnya adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Amin. Kita harus tinggal di dalam Dia. Tinggal itu dalam bahasa aslinya Bapak Ibu adalah tinggal, menetap, tetap, terpelihara, bertekun, menunggu. Kalau mungkin kita sering dengar tentang ilustrasi bagaimana tumbuhan bisa bertumbuh, ya tinggal di situ. Kalau misalnya saya menanam tumbuhan, hari ini saya tanam di sini, besok saya ganti lagi ke sini, besoknya saya pindahin lagi. Kira-kira tumbuh enggak? Tumbuh enggak? Enggak ya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya dikatakan menetap. Ada potensi bahwa kita harus menetap. Menetap di dalam apa? Tinggal di dalam Dia itu Bapak Ibu Saudara kasih. Menetap untuk mendengarkan firman-Nya. Tetap bertekun, menunggu. Kalaupun misalnya seperti pohon itu atau tanaman itu belum berbuah. Jangan dicabut, dipindahin lagi. Tapi tunggu. Karena pasti berbuah. Amin. Pertumbuhan yang dimaksud Tuhan juga begitu Bapak Ibu Saudara kasih. Dia mau kita tinggal tetap di dalam Dia. Kadang tidak mudah Bapak Ibu Saudara kasih. Maksudnya di sini kita harus dengar lagi firman Tuhan. Gak ada perubahan. Sepertinya kita udah baca firman Tuhan. Udah dengar khotbah. Tapi kok gak ada perubahan. Tunggu. Bertekun. Amin. Itu namanya tinggal Bapak Ibu Saudara kasih. Dan tinggal itu adalah potensi untuk membuat kita bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau hari-hari ini rasanya lelah, rasanya mulai malas, ada doa yang kita doain belum dapat juga gitu ya. Ada mungkin banyak pergumulan. Dan rasa-rasanya kadang kita udah pingin cari solusi lain aja lah. Atau mulai memikirkan yang lain. Bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih mengingatkan bahwa mari tetap tinggal dan menetap di dalam Dia. Amin. Setuju ya Bapak Ibu buat anak-anak mahasiswa nih. Saya sering ingatin gitu ya. Hari-hari ini mahasiswa merasa bahwa firman itu enggak begitu penting. Lebih penting segala yang lain dibanding dengan firman. Tapi kalau kita mau bertumbuh harus ada ketekunan. Mata kita belum melihat. Kok kayaknya belum. Tetap ada sabar, tekun. Dan tetap ada di situ. Amin. Jadi buat saya Bapak Ibu Saudara kasih, semua kita yang ada di sini nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak perlu kecut. Aduh kok iman saya, pengenalan saya akan Tuhan masih kecil. Nggak masalah, yang penting bertumbuh. Amin. Amin. Yang penting bertumbuh. Dan kasih karunia Bapak Ibu Saudara kasih tadi di sini dikatakan bertumbuh dalam kasih karunia. Kasih karunia semua kita paham. Kasih karunia adalah Yesus itu sendiri. Sesuatu yang gak pantas untuk kita terima. Yesus memberikan buat kita. Kita bersyukur Dia mati untuk kita. Amin. Itu adalah kasih karunia. Dan dalam pengenalan. Dalam pengenalan Bapak Ibu Saudara kasih. Di sini pengenalan itu dari kata ginosko. Ginosko itu Bapak Ibu Saudara kasih tidak hanya kenal. Tapi tahu, mengerti, mengenal. Itu sama istilahnya sampai ditulis di situ bersetubuh. Artinya hubungan yang paling dekat, yang paling intim adalah suami istri. Harusnya kita mengenal Tuhan seperti itu.
Jadi gak hanya tahu dia mati hari Jumat, bangkit hari Minggu, sudah. Bukan cuma itu. Tapi kita mengenal dia sama seperti suami dan istri mengenal pasangannya. Harusnya kita mengenal Kristus seperti itu, amin. Dan firman-Nya adalah alat, firman-Nya adalah sesuatu yang bisa kita lihat untuk mengenal dia. Jadi bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih, seberapapun pengenalan kita akan Tuhan, tapi teruslah bertumbuh. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, ada di dalam perjanjian lama ketika orang Israel itu mau berdamai dengan Tuhan, ada 3 jenis korban bakaran yang mereka bawa sama Tuhan. Ada di Imamat 1 ayat 1-17 bisa dibaca di rumah. 3 jenis korban bakaran ya. Ada banyak, ada 5 korban-korban persembahan yang dibawa bangsa Israel. Tapi ini korban bakaran. Nah yang pertama adalah lembu yang dibilang oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah kambing domba, 1 jenis. Lalu yang ketiga adalah tekukur dan juga atau merpati. Jadi ketika mereka mau berdamai sama Tuhan, mereka membawa persembahan karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus. Dan ketika mereka mau bertemu dengan Tuhan, mau membangun hubungan dengan Tuhan, harus ada yang dibawa. Nah ketiga ternak ini yang biasanya dibawa. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah kemah suci ketika bangsa Israel di tengah perjalanan itu Bapak Ibu Saudara kasih yang jadi bangsa Israel itu ketika sebelum masuk untuk bertemu dengan Tuhan, mereka ada di dalam pelataran ini Bapak Ibu Saudara kasih dan mereka membawa korban itu supaya mereka bisa berdamai dengan Tuhan. Nah ada yang unik Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita lihat di dalam korban-korban yang dibawa ini. Dulu saya berpikir Tuhan ini kok ini ya. Karena selama ini yang aku tahu memang kalau datang sama Tuhan itu kalau orang kaya bawa lembu. Kalau orang setengah kaya bawa kambing domba. Lalu kalau orang yang kurang kaya, saya nggak bilang miskin, kurang kaya aja gitu ya. Kurang kaya banget gitu ya, bawa tekukur atau merpati gitu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih persembahan ini, semua ini baik ini tadi lembu, kambing domba, tekukur dan juga merpati itu sebenarnya adalah gambaran tentang Yesus. Persembahan yang kita bawa itu adalah gambaran tentang Yesus untuk perdamaian kita. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Nah bagaimana cara yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka membawa lembu. Yang pertama, orang itu akan datang. Tadi di pelataran dia bawa lembu. Setelah itu di ayat yang keempat dari Imamat 1 ayat 1-17 tadi, orang ini misalnya saya nih, saya datang bawa lembu, saya mau berdamai dengan Tuhan. Lalu saya datang kepada imam. Dan lembu itu ada imam, ada saya, lembu yang mau dipersembahkan. Saya akan menaruh tangan saya di atas lembu itu. Saya menaruhkan tangan saya di atas lembu itu maksudnya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Supaya dosa saya ditimpakan kepada lembu itu dan karena tadi lembu itu dibawa lembu yang tidak bercacat. Kekudusannya terjadi pertukaran. Itu buat saya. Lalu yang kedua dipotong dan menyiramkan darah korban itu. Lalu setelah itu saya akan memotong lembu itu dan darahnya disiramkan di sekeliling dari mezbah itu. Setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih, maka dia menguliti lembu itu. Imam menguliti lembu itu. Lalu setelah itu dibakar. Dan wangi-wanginya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yang berdosa ini berdamai dengan Tuhan. Itu proses ketika lembu. Lalu ketika kambing atau domba Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita melihat yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih tidak ada menumpangkan tangan. Di konteks ini. Yang ada hanyalah dipotong lalu menyiramkan darahnya. Lalu setelah itu menguliti tidak ada. Tapi yang terakhir adalah membakar korban. Sama Bapak Ibu lembu maupun kambing domba itu sama setelah itu dibakar. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih dari bagian ini. Tekukur atau merpati ini pun hanya dipotong. Lalu darahnya dipercikkan. Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih membakar. Bapak Ibu tadi saya udah bilang bahwa
Korban-korban ini Bapak Ibu Saudara kasih, itu mewakili, itu menggambarkan, itu melambangkan Yesus untuk pendamaian dosa-dosa umat Tuhan yang datang membawa dengan lembu, datang dengan domba kambing atau dengan tekukur. Intinya setiap korban ini adalah menggambarkan Yesus. Karena nanti di perjanjian baru bahwa Yesus akan mati untuk dosa-dosa kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita lihat dari apa yang dilakukan ketika mempersembahkan korban ini. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara kasih, menumpangkan tangan itu terjadi pertukaran. Membuat kita menjadi identitas yang baru di dalam Kristus. Bisa dibacakan 2 Korintus 5 ayat 21. Bisa ditampilin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa kita bisa dengan bangga bilang bahwa kita adalah orang-orang benar. Bukan karena kita benar, tapi kebenaran Kristus. Ketika kita menumpangkan tangan sama seperti yang dilakukan di perjanjian yang lama. Yesus menggantikan setiap kita. Kita yang berdosa, kita yang harusnya dihukum. Tapi Yesus menanggungnya dan kita disebut menjadi orang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau hari-hari ini kita masih bilang saya orang berdosa, saya orang tidak layak. Bapak Ibu Saudara kasih, kita sedang menghina Yesus. Karena Yesus bilang kita sudah menjadi orang benar, amin. Amin. Seringkali Bapak Ibu Saudara kasih ketika kita lagi beribadah, kita berpikir kita benar. Ketika kita tidak melakukan sesuatu yang salah, kita berpikir kita orang benar. Tapi ketika kita gagal, begitu sulit bagi kita untuk mengakui kebenaran Kristus itu ada di dalam kita. Padahal kebenaran itu kita peroleh oleh karena iman, bukan perbuatan. Yang setuju dengan saya katakan? Setuju Bapak Ibu Saudara. Saya senang Bapak Ibu Saudara kasih dengan bagian ini. Kebenaran, kekudusan yang kita terima itu bukan karena perbuatan, tapi karena iman kepada Yesus. Amin. Karena Yesus menggantikan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau orang Kristen tahu ini, kalau orang-orang yang di luar sana tahu ini, pasti mereka bersuka cita. Dan jangan-jangan masih banyak orang Kristen yang gak tahu ini. Itu sebabnya kadang ketika lagi berbuat baik, dia pikir Tuhan sayang banget aku orang benar. Tapi ketika kita gagal, kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Sangat salah besar. Sudah terjadi pertukaran, amin. Terjadi pertukaran. Kita yang berdosa, yang harusnya mati, dimurkai, binasa. Tapi Yesus menggantikan kita. Mari berdiri di atas kebenaran yang kita punya, identitas yang baru. Bahwa kita orang benar. Amin. Amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih harusnya nih. Saya nggak tahu ya, kalau orang lain, orang di luar Kristen mendengar itu pasti dia senang sekali. Karena orang frustrasi Bapak Ibu Saudara kasih karena ingin berbuat baik. Tapi nggak bisa-bisa. Dan kita menerima kebenaran itu hanya karena percaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, pengampunan dosa. Ini tadi Bapak Ibu Saudara kasih baik di lembu, kambing, domba ini ada dan juga di persembahan merpati atau tekukur. Pengampunan dosa bahwa semua dosa masa lalu kita, dosa yang akan kita lakukan dan dosa yang akan datang sudah diampuni. Amin. Amin. Ada banyak orang-orang berpikir dosa tertentu, sebagian dosa yang kecil, dosa. Masih banyak pemahaman orang bahwa hanya dosa-dosa tertentu. Tapi betapa berbahagianya kita bahwa dosa kita, semua dosa sudah Yesus ampuni. Ayatnya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-27.
Ibrani 7 ayat yang ke-27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi pengampunan dosa Bapak Ibu Saudara kasih sudah tuntas dilakukan oleh Yesus. Sekali untuk selama-lamanya. Amin. Sampai Ibrani mengatakan, kalau Yesus saja sudah tidak mengingat-ingat dosa kita, siapa kita mengingat-ingat dosa kita? Jadi jangan mau terkondem, amin? Amin. Dosa kita sudah diampuni, dosa masa lalu, dosa sekarang dan yang akan datang. Ada banyak orang gak setuju dengan ini dan ingin berupaya untuk menjaga hidupnya supaya tidak berdosa. Tapi tidak ada yang bisa. Kalau kita bisa menjaga hidup kita, Yesus gak perlu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan harusnya kita bersyukur. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, menguliti domba itu. Bisa buka di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Ini berbicara Bapak Ibu Saudara kasih bahwa domba itu dikulitin. Ini menggambarkan seperti itu tubuh Yesus. Dia sampai dikatakan rupanya itu gak elok untuk dilihat, sampai gak berbentuk. Sebegitu buruknya. Dari kepala sampai ujung kaki, Yesus itu berbilur-bilur. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita mengingininya. Enggak ada yang menginginkan Yesus Bapak Ibu ketika disalib. Karena semuanya berbilur-bilur, semuanya hancur. Ia dihina dan dihindarin orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan pukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya. Yesus berbilur. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa sih harus disalib? Atau kenapa sih harus ditaruh mahkota, lalu tangannya dilobangin, lalu ditusuk dengan pedang. Kenapa enggak satu kali aja ya mati, dibunuh aja selesai gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, ini Tuhan lakukan supaya setiap kita yang mengalami sakit penyakit dikatakan oleh bilurnya segala sakit dan rasa sakit. Bukan hanya yang kelihatan. Tapi penderitaan di dalam jiwa kita, Tuhan sudah tanggung. Amin. Tuhan sudah tanggung dan bilang, oleh bilurku kamu sudah sembuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak tahu penyakit apa atau kesakitan apa, bukan fisik mungkin. Yesus bilang, oleh bilurku engkau sudah sembuh. Amin. Oleh bilur Yesus. Yesus sampai mau rela berbilur-bilur dari kepala seluruh kujur tubuh, dari kepala sampai kaki. Semuanya. Sampai saya tadi menggambarkan, itu sampai gak ada yang mengingini Yesus. Sampai gak berbentuk manusia lagi. Hancur. Badannya kalau dikatakan juga itu seperti genangan dari sawah yang berlobang-lobang karena cambuk itu mengambil otot-otot dari badannya sampai hancur. Dan Yesus alami itu dan dia katakan, oleh bilurku engkau sembuh. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang kita lihat dari persembahan ini? Dikatakan bahwa dibakar dan menjadi dupa wangian. Hidup kita berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup. Salah ayatnya. 2 Korintus 2 ayat 15.
Sebab bagi Allah, kami, saya dan Bapak Ibu Saudara semua kita yang sudah ditebus oleh Yesus adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara mereka yang binasa. Amin. Bahwa setiap kita Bapak Ibu Saudara kasih adalah bau harum. Setiap kita datang seperti tadi Bapak Ibu, ternak itu yang ketika dibakar itu menyenangkan aroma yang harum buat Tuhan. Setiap kita masuk dalam mezbah mempersembahkan hidup kita, datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan senang, dia mencium bau yang harum dari kita. Amin. Mari datang Bapak Ibu Saudara kasih, amin. Mari semakin banyak datang. Karena dia senang sekali ketika kita ada di mezbahnya. Ketika ada yang dipersembahkan. Kita datang sama Tuhan. Dia senang. Sama seperti Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau ada orang yang lagi bakar-bakaran. Di mana nih aroma ini? Kok enak sekali gitu kan Bapak Ibu? Kayak gitu tuh Tuhan ketika kita datang sama dia. Ketika kita beribadah dia bilang, di mana ini wangi harum yang menyenangkan hatiku ini. Setiap kita datang beribadah. Kayak gitu tuh Tuhan mengingininya. Jadi mari datang dengan sukacita, amin. Amin. Mari datang beribadah dengan sukacita, amin. Karena Tuhan senang, itu bau harum buat Tuhan. Bau harum buat Tuhan. Dia senang. Ketika kita datang beribadah kepada dia. Ini Bapak Ibu Saudara kasih gambar. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, ini hanya ada di korban lembu. Tapi untuk kambing, merpati itu enggak ada Bapak Ibu Saudara kasih. Itu lengkap ada di dalam korban lembu. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu Saudara kasih supaya lebih jelas. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita mengerti ini saya sangat percaya kita ingin mengalami pewahyuan yang lebih besar lagi. Enggak hanya seperti mempersembahkan tekukur, enggak hanya seperti mempersembahkan domba, tapi seperti lembu Bapak Ibu Saudara kasih. Kita termasuk pengenalan yang mana? Pewahyuan yang besar, lembu, yang tadi orang membawa persembahan lembu, atau yang kecil. Dan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara kasih. Sama seperti ketika persembahan ini dibawa oleh umat Israel, semuanya, ketiganya Tuhan terima. Tuhan terima. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, perlu bagi setiap kita di sini tadi dikatakan Tuhan menerima seberapa besar apapun pewahyuan yang kita miliki tentang Yesus. Pengenalan kita akan dia. Sebesar yang hanya tahu bahwa dosa kita diampuni doang. Atau kita tahu dia adalah Tuhan yang menggantikan kita. Dan kita tahu bahwa oleh bilurnya kita sembuh. Ada banyak orang Kristen dulu ya Bapak Ibu ya. Saya cuma berpikir kalau misalnya tentang sakit atau mendoakan orang sakit. Saya selalu cuma berdoanya begini. Semoga cepat sembuh. Semoga Tuhan menyembuhkan. Dulu saya pemahamannya seperti itu. Tapi ketika aku tahu bahwa Yesus berbilur-bilur. Dan dia berkata, oleh bilurku kamu sembuh. Sehingga setiap kali aku merasa sakit, setiap kali aku merasa gak enak, saya bilang, tubuhku memang mengatakan begini. Tapi aku lebih percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa oleh bilurnya aku sudah sembuh. Amin. Karena firman itu lebih tinggi dari realita, dari fakta. Fakta bisa berubah, tapi firman tidak pernah berubah. Amin. Kalau Yesus bilang kita sembuh, itu sembuh. Itu sembuh. Sampai sejauh mana kita terus memperkatakan itu. Amin. Dan buat saya ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Saya ngobrol kemarin dengan seseorang, dia bilang, aduh ini sakit ini mahal banget ya. Dokter mahal, rumah sakit mahal. Tapi Yesus memberikan buat kita darahnya yang tercurah. Mari kita bisa klaim itu tiap waktu. Amin. Jangan sampai udah sakit yang besar dulu. Apapun yang kita alami. Mari kita ingat bahwa Yesus berbilur-bilur. Dan dia memberikan kesembuhan bagi kita. Amin. Dan harusnya kita adalah orang yang paling berbahagia. Bapak Ibu Saudara kasih. Tadi saya udah bilang. Gak masalah kalau saat ini dimanapun pemahaman kita. Tapi biar itu boleh bertumbuh. Amin. Tuhan sayang sama kita. Sama seperti ketika memiliki pewahyuan yang besar, Tuhan sayang. Memiliki pewahyuan yang sedang, Tuhan sayang. Memiliki pewahyuan yang kecil pun, Tuhan sayang sama setiap kita. Tapi bagian ini mengatakan Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi dia mau kita bertumbuh. Untuk apa? Kenapa mesti bertumbuh Bapak Ibu Saudara kasih? 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi. Dalam bahasa
Aslinya itu melimpahi itu adalah berlipat ganda, semakin melimpah, bertambah-tambah. Melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara kasih, buat Tuhan gak masalah. Pengenalan kita masih kecil, masih sedang atau besar. Tapi dia tetap sayang sama kita, tapi dia mau itu bertumbuh. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena ketika itu bertumbuh maka kita akan mengalami pelimpahan. Kelimpahannya. Kelimpahan apa Bapak Ibu Saudara kasih? Kasih karunia dan damai sejahtera. Semua kita ingin mengalami damai sejahtera yang terus menerus bertambah. Amin. Itu maunya Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Sebenarnya damai sejahtera itu apa sih? Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera aku kuberikan bagimu, damai sejahtera aku kutinggalkan padamu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jangan takut dan jangan gentar dan jangan gelisah hatimu. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Yesus mengatakan damai sejahtera aku kuberikan bagimu. Damai sejahtera ini Bapak Ibu Saudara kasih, shalom. Shalom itu Bapak Ibu Saudara kasih adalah kesehatan, kemakmuran, pikiran yang tenang. Bukankah ini yang dicari oleh semua manusia? Amin. Ingin sehat, amin. Pingin makmur, amin. Pingin mengalami ketenangan, amin. Itu adalah damai sejahtera. Dan Yesus bilang, itu kuberikan bagimu. Itu kuberikan bagimu. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Ternyata shalom itu berasal dari kata shalem. Shalem itu artinya Bapak Ibu Saudara kasih maksudnya adalah sudah dibayar. Kita menerima kesehatan, kita menerima kemakmuran, kita menerima ketenangan. Karena Yesus sudah bayar di kayu salib. Dan Yesus bilang, aku berikan kepadamu. Amin. Kalau apa Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan, itu akan berlimpah kalau kita mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, poin hari ini adalah kasih sejati hanya ada di dalam Yesus. Dan biar pemahaman kita, pengenalan kita akan Kristus semakin bertambah. Jangan sama Bapak Ibu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sampai berpuluh-puluh tahun. Pengenalan kita akan Kristus gak bertambah. Itu kasihan Bapak Ibu Saudara kasih. Kasihan sekali. Padahal Tuhan sudah menyediakan banyak sekali Bapak Ibu. Dia menyediakan kesehatan. Oleh bilurnya kita sembuh, amin. Dia dikatakan dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia lakukan itu di kayu salib. Dan dia memberikan ketenangan bagi setiap kita. Ada yang mau Bapak Ibu Saudara kasih? Ada yang mau? Amin. Ambil Bapak Ibu Saudara kasih. Hanya ada di dalam Dia. Hanya ada di dalam Yesus. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengalaminya. Dan kita akan melihat hari lepas hari tahun ini. Kalaupun kemarin ada orang banyak memprediksikan tahun 2024 akan terjadi krisis dan segala macam. Tapi kita tahu di dalam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita masing-masing. Melimpahi saya, melimpahi Bapak Ibu Saudara kasih. Tahun lepas tahun, dari waktu ke waktu, bertambah, meningkat. Itu yang Tuhan kerjakan atas kita. Dan hanya satu Bapak Ibu Saudara kasih, oleh pengenalanmu. Oleh pengenalanmu, sama Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau tadi saya bilang, dalam bagian ini, ada banyak orang hanya tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya. Gak pernah tahu bahwa oleh bilur Yesus itu mengerjakan kesembuhan di dalam hidup kita. Gak banyak yang tahu bahwa hidup kita itu seperti wangi-wangian bagi Tuhan. Tuhan menyukai, Tuhan senang dengan hidup saya. Berapa banyak bahkan ada yang gak suka dengan hidupnya. Dia frustrasi, dia gak suka dengan hidupnya. Aku gak suka dengan diriku ini. Ada banyak orang yang masih berpikir seperti itu. Kalau dia tahu bahwa ternyata hidup kita ini bau harum buat Tuhan. Harusnya dia bersuka cita, amin. Amin. Jadi buat anak-anak muda juga di sini, kalau engkau menolak hidupmu, kalau engkau tidak menghargai hidupmu, itu kebodohan. Karena Tuhan sendiri pun senang atas hidupmu.
Amin. Senang atas kuliahmu, senang atas hidupmu, senang atas masa depanmu. Tuhan senang atas setiap hal di dalam hidup kita. Karena kita udah percaya sama Tuhan Yesus. Dan harusnya ini yang mendorong kita untuk dengan rajin, bersyukur, bersemangat untuk datang kepada Tuhan. Amin. Bukan karena kewajiban, tapi kita tahu bahwa Tuhan menyukai hidup kita. Tuhan senang ketika kita nyanyi, ketika kita main musik, ketika kita nari. Tuhan senang, Tuhan senang. Tuhan senang. Itu sama seperti bau wangi-wangian buat Tuhan. Amin. Ketika Tuhan kasih kesempatan, lakukan itu karena Tuhan menyukainya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada masalah sekecil apapun pewahyuan kita. Semakin besar pengenalan dan pewahyuan kita tentang Kristus Yesus dan karyanya yang sudah sempurna di kayu salib, maka sebesar itu juga kasih, karunia, dan damai sejahtera yang bisa kita nikmati. Amin. Bagi Tuhan gak ada masalah, tapi itu tergantung dengan kita. Seberapa besar kita mengenal Dia, sebesar itulah kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya yang akan kita nikmati. Damai sejahtera itu berbicara tentang kesehatan, kemakmuran, dan ketenangan di dalam jiwa kita. Itu yang dicari oleh semua orang. Ada banyak orang menggadaikan hidupnya untuk pekerjaan supaya uangnya banyak. Padahal itu adalah pemberian Tuhan. Ada banyak orang gak punya waktu untuk istirahat, gak punya waktu untuk ketenangan, rest. Sampai jiwanya tersisa karena kerja, mengerjakan ini dan segala macam. Padahal itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan mau kita menikmati itu, amin. Tuhan mau kita menikmati ini. Jangan Bapak Ibu Saudara kasih, jangan ditukar balik. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan udah bayar itu 2000 tahun yang lalu. Karena shalom itu berasal dari kata shalom. Itu artinya Yesus sudah bayar. Karena gak ada yang gratis. Kesehatan gak gratis. Yesus bayar buat kita. Kemakmuran itu juga Bapak Ibu Saudara kasih gak gratis. Yesus bayar untuk kita. Ketenangan itu juga Bapak Ibu Saudara kasih gak gratis. Tapi Yesus bayar untuk kita. Keterlaluan ketika misalnya Yesus sudah bayar dan kita pingin bayar lagi. Emang kita lebih kaya dari Yesus? Kalau misalnya makan gitu ya, Pak Tari kan udah bilang sama saya, Tet aku udah bayar ya. Oh enggak Pak, saya bayar aja. Nah itu namanya keterlaluan, gak tahu diri gitu ya kan. Betul enggak sih? Tapi seperti itu kita ke Yesus. Yesus sudah kasih kesehatan, Yesus sudah kasih kemakmuran, Yesus kasih ketenangan. Tapi kita mau mengupayakan dengan kekuatan kita. Saya mau kaya dengan berusaha kerja keras. Enggak ada yang salah dengan kerja keras. Tapi Tuhan udah kasih itu, nikmati. Amin. Karena di dalam ketenangan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita gak harus mengorbankan kesehatan kita untuk dapatkan uang. Sampai nanti uang itu kita akan pakai untuk menjaga kesehatan kita. Tuhan udah sediakan buat kita. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih, pekerjaan Yesus yang sudah selesai di kayu salib sempurna. Tidak perlu kita tambahkan, tapi kita butuh hari lepas hari untuk datang sama Dia. Amin. Dengarkan firman Tuhan, walaupun kita kadang gak paham, baca, dengarkan. Sampai firman itu nanti akan mengerjakan hal-hal yang kita tidak pahami sama sekali. Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar, bagaimana kami bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, bahwa apa yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kalau Engkau meminta bangsa Israel untuk mempersembahkan korban, itu adalah gambaran-Mu. Dan korban yang kaya adalah pemahaman yang besar, apa yang sudah Engkau lakukan bagi setiap kami. Terima kasih Bapakku, berdoa supaya setiap kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus, kami boleh mengalami apa yang sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Ada pergantian identitas, bahwa ketika kami berdiri Tuhan, kami tidak berdiri atas identitas kami yang lama, tapi identitas kami yang baru. Kami adalah orang benar,
kebenaran Kristus menjadi kebenaran setiap kami. Kami boleh tetap berdiri tegak di tengah ketika kami masih gagal, di tengah ketika kami tidak berhasil. Kami tetap berkata bahwa kami adalah orang benar. Karena kebenaran, kekudusan itu tidak kami peroleh dengan perbuatan, tapi karena iman, karena kami percaya kepada pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik juga buat darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Mengampuni kami, seluruh dosa kami. Dan setiap kali kami boleh bilang, terima kasih buat Engkau Tuhan yang sudah mengampuni kami. Dan terima kasih juga Tuhan buat tubuh-Mu yang berbilur-bilur dari kepala sampai seluruh tubuh. Sehingga ketika kepala kami sakit, kami mengingat kodur yang ada di kepala-Mu. Bahwa oleh karena bilur-Mu kami sembuh. Ketika lambung kami, badan kami, setiap bagian-bagian di dalam tubuh kami mengingat tubuh-Mu yang berdarah-darah. Dan berkata, ini aku tanggung untuk Engkau dan jadilah sembuh. Dan setiap kali Tuhan, ketika kami beribadah baik bersama-sama, baik pribadi ketika kami mengangkat hati kami, ketika kami memuji Engkau Tuhan, ketika kami datang dengan rasa bersyukur, baik bersama-sama dan juga sendiri, mengingatkan kami kembali, sama seperti korban-korban itu ketika dibakar. Dan Tuhan berkenan atas setiap korban itu. Tuhan senang. Dan itu menjadi bau harum bagi-Mu. Itu juga hidup kami Tuhan. Ketika kami datang ke mezbah-Mu. Ketika kami datang bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau senang, Engkau suka atas setiap kami. Karena kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Bapak terima kasih, terima kasih. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan sekali lagi, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Silakan dulu sebentar. Terima kasih Bu Tete. Saya mau namakan 1-2 kalimat. Bahwa kita bersyukur ada Alkitab, itulah firman Allah. Setiap kali kita baca firman itu, ketika kita pahami, mengerti, itulah pertambahan pengenalan akan Dia. Dan ketika kita taruh firman itu dalam hati kita, kita ya amin, benar,
ini benar Tuhan. Apakah melalui pembacaan atau melalui khotbah, kita ambil firman Allah, datang, oh itu betul ketika dia khotbah, tiap kali betul. Lalu kita taruh dalam hati kita, ya aku mau pegang, maka itu menjadi kekayaan rohani, tanaman Allah yang mulai bertumbuh, itu menjadi kekayaan kita. Setiap hari ada firman bisa tumbuh. Nah, semakin kita banyak bergaul dengan Tuhan, datang menyembah Dia, itu membuat hati kita menjadi tanah yang subur, lebih gampang ditanami firman Allah. Makin banyak firman Allah di dalam hati kita tumbuh, firman Allah itulah Allah sendiri, itulah Yesus sendiri yang bekerja. Apa yang firman yang kita percayai itu menjadi hidup dan menjadi realita. Firman Allah tidak ada yang kembali sia-sia. Setiap firman yang kita iakan, aminkan, itu menjadi milik kita, menjadi harta kita, menjadi berkat buat kita dari Bapa di surga. Jadi janganlah kita sia-siakan setiap waktu. Makanlah firman itu. Kalau ada khotbah, jangan kemana-mana. Aku mau tangkap, aku mau ambil. Aminkan, catat dalam catatan. Tapi lebih penting catat dalam hati. Lalu kita pegang, imani. Kalau lupa, baca lagi. Lalu ketika kita perkatakan firman itu, ucapkan yang kita percaya itu, maka itu pasti menjadi berkat buat orang lain mendengar. Dan kita semakin diberkati. 2 ikan 5 roti dibagi 5.000 orang. Kenyang 12 bakul sisanya. Semakin kita imani firman dalam hati kita dan ucapkan, maka kita semakin kaya. Semakin banyak berkat. Dan kita semakin, wow, saya ini sangat disayang Tuhan. Aku anaknya yang istimewa. Saya merasa di sini juga begitu. Tuhan Yesus lebih sayang sama saya daripada Yohanes, daripada semua kalian. Karena aku tiap hari diberkati. Apa yang diberikan kepada saya, oh ini buat saya. Jadi mari saudaraku, mulai hari ini bangun. Setiap hari hubunganmu dengan Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau diberkati. Silakan. Sembah Dia. Puji Dia. Itu menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Ketika kita baca firman. Atau dengar di YouTube. Atau dengar khotbah. Firman itu nancap di tanah yang subur. Dan kita cepat sekali menjadi kaya dalam harta surgawi. Dan kita kemana-mana menjadi berkat, senyum saja. Karena di dalam kita ada kekuatan Allah. Ada harta Allah. Allah sendiri dalam kita. Jadi mari itulah saya kira inti hari ini. Bagaimana kita tiap hari menambah pengenalan. Semakin banyak kita kenal, artinya semakin banyak kita imani apa yang ucapannya. Perkataannya itu semakin kaya, semakin damai sejahtera, kebahagiaan, ketenangan, bebas dari segala khawatir. Mari kita bangkit, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu tadi sudah menyebut firman. Engkaulah kasih itu. Engkaulah yang kami cari. Dari dalam Engkau kami telah menerima segala berkat rohani dari surga. Engkaulah surga itu. Engkaulah Tuhan itu. Engkaulah menjadikan semua. Dan ketika Engkau dalam kami, firman dalam kami, Engkau berkati kami. Aku berdoa Tuhan semua umat-Mu di sini. Supaya mulai hari ini haus dan lapar rindu. Mau makan firman Allah. Itu kekayaan surga. Itu hidup berkuasa. Menjadikan apapun yang diucapkan menjadi milik kami, menjadi harta kami,
menjadi kekayaan kami. Aku berdoa Tuhan supaya umatmu di sini, umat yang sangat diberkati Tuhan, sangat terbuka pada berkat surgawi. Terimalah saudaraku, nikmatilah Tuhanmu juru selamatmu sangat kaya. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu, kekayaan kemuliaannya. Allah akan memberkati engkau dengan segala berkat. Makanlah tiap hari firman-Nya itu. Itulah kekayaanmu yang kekal, yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya ini umat Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Umat yang sungguh-sungguh kau hidup dalam mereka. Kasih-Mu, kekuatan-Mu, kemuliaan-Mu hidup semua. Kami akan pulang dengan sukacita, dengan semangat, karena kekuatan ilahi ada dalam kami. Saudaraku, pulanglah terima berkat Allah. Allah yang limpah segala kasih karunia sekarang juga mencurahkan di dalam engkau akan turun semua kekayaan surgawi. Damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong kau, memimpin kau, menemani engkau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.